Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar jQuery yang merupakan salah satu library atau bisa kita sebut framework JavaScript frontend yang sederhana. Oke, kita mulai pembelajarannya dari apa itu jQuery. jQuery adalah JavaScript library atau kumpulan kode atau fungsi atau bisa juga kita sebut sebagai framework JavaScript sederhana yang berjalan di frontend yang siap pakai, sehingga mempermudah kita untuk membuat kode JavaScript atau bisa juga kita sebut untuk menyederhanakan kode JavaScript. Hal ini sesuai dengan tagline jQuery yaitu Write Less Do More. Lalu mengapa kita perlu atau memilih menggunakan jQuery dalam pengembangan web? Yang pertama, jQuery kompatibel dengan hampir seluruh browser. Yang kedua, jQuery telah digunakan oleh website-website besar. Yang ketiga, kompatibel dengan seluruh versi CSS 1 sampai CSS 3. Berikutnya dokumentasi dan tutorialnya lengkap, bisa langsung dilihat di http://jquery.com. Kemudian didukung oleh banyak komunitas, juga disupport oleh plugin yang lengkap. Filenya hanya satu dan ukurannya sangat kecil ya, sekitar 200-an kilobyte. Berikutnya open source juga atau free. Dan yang terakhir, jQuery lebih diminati oleh para developer saat ini. jQuery sendiri merupakan salah satu pelopor library atau framework JavaScript yang sudah cukup tua, sehingga kompatibilitasnya cukup luas sampai saat ini. Walaupun saat ini banyak muncul framework atau library baru, saya kira jQuery ini masih sangat relevan untuk kita pelajari dan nanti kita gunakan dalam pengembangan sebuah web. Berikutnya, apa saja kemampuan yang dimiliki oleh jQuery? Yang pertama, mempermudah akses dan manipulasi elemen tertentu pada dokumen. Kemudian berikutnya, mempermudah modifikasi atau perubahan tampilan halaman web. Berikutnya, mempersingkat AJAX atau asinkronis JavaScript dan XML. Selanjutnya, memiliki API atau Application Programming Interface. Selanjutnya, mampu merespon interaksi antara user dengan halaman web dengan lebih cepat. Dan yang terakhir, menyediakan fasilitas untuk membuat animasi sekelas Flash dengan mudah. Nah, selanjutnya bagaimana coding menggunakan jQuery? Yang pertama, tentu kita perlu membuat proyeknya dalam editor kode kita. Kemudian saat belajar, sebaiknya kita membuat folder baru ya. Misalnya di sini jQuery pertama Priyadi, seperti itu. Selanjutnya kita letakkan library jQuery yang bisa teman-teman download melalui link yang ada di deskripsi. Di situ saya sediakan jQuery 3.5.1. Sebagai pembelajaran, teman-teman sebaiknya gunakan jQuery 3.5.1.js. Jangan gunakan yang min ataupun yang minmap ya. Oke, filenya kita copy saja, kemudian kita paste di proyek kita ya. Seperti ini, sehingga dalam proyek kita terlihat sejajar dengan kode-kode program HTML yang nantinya kita buat. Oke, misalnya di sini kita buat file HTML jQuery pertama Priyadi .html seperti itu ya. Di sini kita buat blok kode HTML seperti ini ya. Judulnya kita beri misalnya coding jQuery pertama Priyadi, misalnya seperti itu ya. Selanjutnya kita lakukan load atau kita muat ya library jQuery ini ke dalam kode HTML kita ya. Misalnya untuk cara loadnya seperti ini ya. Sebaiknya kita load di bagian sisi atas sebelum body ini ya, dengan menggunakan script kemudian source seperti ini ya. Oke, misalnya di sini kita langsung menuliskan library jQuery yang akan kita pakai ya. Ini bisa kita klik kanan, kemudian bisa kita copy paste ya, kemudian kita bisa langsung paste di sini.
Karena ini ada dalam satu folder ya, yaitu jQuery pertama Priyadi ya, kita hanya memerlukan nama file jQuery-nya seperti ini ya. Nah, lalu bagaimana cara coding jQuery? Cara coding jQuery ya, setelah kita memanggil library-nya tadi, kita masih memerlukan teks script yang akan kita berikan kode jQuery ya. Script seperti JavaScript biasa ya, seperti ini ya. Kemudian di sini berikutnya kita perlu membuat blok kode JavaScript yang akan menjalankan jQuery, yaitu jq.ready seperti ini ya. Nah, di dalam blok kode ini nanti kita akan menuliskan kode jQuery. Sebagai objek yang akan kita manipulasi, di sini misalnya kita sediakan sebuah tag H1 dengan ID Priyadi. Di dalamnya ada teks program jQuery pertama Priyadi. Kemudian di bawahnya ada tag button dengan ID btn Priyadi dengan teks sembunyikan. Nah, inilah nanti yang akan kita berikan event, yaitu btn Priyadi ini. Cara memberikan event yaitu dengan mengetikkan tanda dolar, kemudian kita sebutkan ID-nya, yaitu btn Priyadi ini ya. Kemudian kita berikan event klik ini ya. Kemudian function e dalam tanda kurung awal, e prevent default, dan ini pasangan kurung dari kliknya ya. Titik koma, baru di bawahnya kita sebutkan ID tag HTML yang akan kita manipulasi. Nah, di sini misalnya yang akan kita manipulasi adalah H1 dengan ID Priyadi ini akan kita hide dengan kecepatan slow ya. Setelah itu bisa kita coba programnya ya dengan klik kanan, kemudian reveal in Explorer ya. Kita jalankan. Kita coba klik di sini apakah ini nantinya akan tersembunyi, kita coba. Nah, di sini berhasil disembunyikan. Contoh kode ini bisa di-download. Nah, sebagai latihan, ini saya tambahkan sebuah tag HTML baru dengan ID yang berbeda. Silahkan teman-teman melakukan modifikasi kode program ini sehingga ketika button ini diklik, nanti H2-nya juga ikut disembunyikan bersama dengan tag H1 yang sudah ada sebelumnya. Ini dalam satu button saja. Tapi nanti silakan dimodifikasi kode program pada jQuery-nya sehingga nanti dua-duanya akan disembunyikan. Untuk menjamin originalitas pekerjaan dan meningkatkan pemahaman teman-teman sekalian, untuk nama-nama ID, nama file yang mengandung nama saya, silahkan dirubah dengan nama masing-masing. Hasil latihannya nantinya kurang lebih semestinya seperti ini. Ada dua tag HTML, kemudian ketika kita klik, dua-duanya akan disembunyikan. Nah, seperti ini. Demikian, terima kasih.